Shalom, selamat siang. Jumpa lagi di Mesbah Doa Tim Anugerah Shekinah Glory dari Bali. Kita akan memuji dan memuliakan Tuhan siang hari ini. Mari siapkan hati kita. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami siap hari ini Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami rindu memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami Tuhan. Kau urapi setiap kami Tuhan yang melayani bahkan yang mendengarkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Engkaulah Kau dimuliakan
seperti bencana-Mu Tuhan. Haleluya. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkanmu Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, menyenangkanmu. Yes Tuhan, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu Tuhan, hanya itu kerinduanku. Hanya itu Tuhan, hanya itu kerinduanku. Haleluya Tuhan. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu. Ini kebenaran hati kami untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Karena kami sadar kami sudah ditebus, kami sudah dibayar lunas dengan darah Kristus. Dan maka dari itu ya Bapa, kami ingin menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Biarkan pujian ini yang menjadi doa kami setiap hari, setiap detik, setiap waktu kami bisa menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Bapa yang baik, kami akan mendengarkan kabar baik saat ini. Roh Kudus, Engkau yang beracara, Engkau yang memberikan pengertian kepada kami supaya kami bisa mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Bapa, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, dan amin. Shalom saudara, apa kabar? Saya berdoa anugerah dan kebaikan Tuhan limpah buat Anda semuanya. Dan saya percaya bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah habis-habisnya di dalam kehidupan kita. Apapun yang sedang kita hadapi saat ini, keadaan apapun yang sedang kita hadapi saat ini, yakinlah bahwa kasih karunia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Firman mengatakan di dalam Yohanes pasal pertama ayat yang ke-16, dari kepenuhannya kita semua menerima kasih karunia demi kasih karunia. Artinya apa? Saya dan saudara tidak akan pernah kekurangan kasih karunia Tuhan. Dan hari ini saya akan berbagi kabar baik tentang Unleashing the Beauty of Forgiveness, melepaskan keindahan dari pengampunan. Saya percaya kita adalah orang-orang yang sudah diampuni, katakan amin. Dan sebagai orang-orang yang sudah diampuni, saya percaya kita bisa memberikan pengampunan kepada orang lain. Saya akan bacakan firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang keempat. Ada sebuah nasihat yang diberikan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Efesus 4 ayat 32 dikatakan seperti ini. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah
mengampuni kamu. Nah, konteksnya dalam ayat ini kita bisa melihat bahwa Paulus sedang berbicara tentang manusia baru. Apakah manusia baru? Manusia baru adalah orang-orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Mereka sudah percaya dengan hati dan mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan. Maka orang itu akan disebut manusia baru. Dan saya percaya saya dan saudara adalah manusia baru. Nah, sebagai manusia baru, Paulus memberikan nasihat kepada kita supaya kita bisa saling mengampuni sama seperti Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Bagaimana Bapa sudah mengampuni kita bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena upaya kita, bukan karena jasa kita, tetapi karena apa yang sudah Yesus kerjakan bagi kita di Kalvari. Mengapa pengampunan itu sangat penting, saudara? Karena saya percaya kenapa banyak orang sakit, banyak orang tidak bisa mengalami terobosan karena mereka tidak melepaskan pengampunan. Mereka tidak memberikan pengampunan kepada orang yang menyakiti hati mereka. Mungkin saudara berkata, Pastor, berat, dia sudah tipu saya, sekian banyak uang saya sudah habis, dan bagaimana mungkin saya bisa mengampuni orang itu? Pastor nggak tahu ya, bagaimana kata-katanya sudah melecehkan saya sudah dihina dengan kata-katanya. Pastor nggak tahu ya, bagaimana keadaan hidup saya sudah dilecehkan, bagaimana mungkin saya bisa mengampuni orang yang sudah melecehkan saya? Benar, dengan kekuatan kita nggak bisa mengampuni orang itu. Tetapi kabar baiknya, kita punya Tuhan yang luar biasa, kita punya roh kasih karunia yang ada di dalam kita, sehingga dengan kemampuan ilahi kita bisa melepaskan pengampunan kepada orang itu. Suatu hari Petrus pernah bertanya kepada Tuhan Yesus di dalam Matius 18, Guru, berapa kali kami harus mengampuni orang yang berbuat salah kepada kami? Dan Tuhan Yesus katakan, kau harus mengampuni 70 kali 7 kali. Artinya apa? Pengampunan itu adalah pengampunan yang tanpa batas. Mungkin mereka berkata, bagaimana mungkin aku seorang manusia bisa mengampuni orang lain dengan pengampunan yang tanpa batas? Engkau tidak melihat bagaimana aku sangat terbatas. Seperti yang tadi saya katakan, dengan kemampuan kita nggak bisa memberikan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita, apalagi orang itu sudah menyakiti kita. Tetapi kabar baiknya, dengan kuasa Roh Kudus, dengan kasih karunia Tuhan, kita bisa melepaskan pengampunan karena ada keindahan di sana. Ada dua tokoh di Perjanjian Lama, mereka adalah orang-orang luar biasa dan mereka mempraktekkan firman ini. Yang pertama itu adalah Yusuf. Siapa Yusuf? Yusuf adalah anak kesayangan dari Yakub. Dia punya jubah maha indah dan kakak-kakaknya iri dengan dia. Hingga suatu hari akhirnya kakak-kakaknya menjual Yusuf ke rumah Potifar, dan kemudian dia harus berada di dalam penjara, dia harus berada di tempat yang tidak nyaman. Hingga suatu hari Tuhan promosikan Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir. Dan ketika kakak-kakaknya datang ke Mesir, apa yang terjadi? Yusuf belajar untuk melepaskan pengampunan kepada saudara-saudaranya. Mengapa Yusuf bisa melepaskan pengampunan? Karena dia sadar dia bisa berada di tempat itu, dia bisa berada pada posisi itu hanya karena kasih karunia Tuhan. Maka dari itu Yusuf ingin memperbaiki hubungannya bukan hanya dengan Tuhan tetapi dengan saudara-saudaranya. Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Yang kedua adalah Daud. Arti nama Daud di Alkitab adalah yang dikasihi. Sebagai orang yang dikasihi, Daud adalah orang yang luar biasa. Dia adalah pahlawan yang gagah perkasa. Dia adalah panglima yang berani, saudara. Ketika Goliat menantang bangsa Israel takut menghadapi Goliat, tetapi Daud maju untuk menghadapi Goliat. Hingga akhirnya Goliat bisa dikalahkan, Goliat bisa ditumbangkan. Nah, ketika Daud sudah mengalahkan Goliat, dia malah mendapatkan perlakuan yang tidak enak dari Saul, raja atas bangsa Israel pada waktu itu. Nah, singkat cerita, ketika Daud menjadi menantu Saul pun, dia berapa kali ditipu, dianiaya secara verbal juga, dan bahkan dikejar-kejar sama mertuanya sendiri. Ini sangat menyakitkan, saudara. Tetapi yang luar biasanya, Daud belajar untuk melepaskan pengampunan kepada mertuanya sendiri. Pertanyaan saya, apakah kita sudah mengampuni orang-orang yang berbuat kesalahan kepada kita? Kalau belum, ini waktunya untuk kita belajar melepaskan pengampunan. Mengapa pengampunan itu penting? Yang pertama, karena Tuhan sudah mengampuni kita. Coba katakan bersama dengan saya sudah diampuni oleh Tuhan. Tuhan tidak mengingat dosa-dosa kita lagi. Tuhan tidak mengingat pelanggaran kita lagi. Tuhan tidak mengingat sekecil pun kesalahan kita. Dia sudah mengampuni kita karena pengorbanan Yesus. Nah, sebagai orang yang sudah diampuni, yuk kita belajar untuk bisa memberikan pengampunan kepada orang lain. Karena kita pun sudah diampuni, kita sudah diperdamaikan dengan Bapa.
itu sangat sangat tidak suka dengan dosa. Tetapi puji Tuhan, Yesus hadir untuk menebus kita dari setiap dosa-dosa dan pelanggaran kita, sehingga kita terhubung kembali dengan surga. Dan kita diampuni, Tuhan sudah melupakan pelanggaran kita. Dan kalau kita sudah diampuni, saya percaya kita bisa memberikan pengampunan kepada orang lain. Yang kedua, mengapa kita harus mengampuni orang lain? Karena ini ada perintah Tuhan. Maksudnya, pastor, apakah ini hukum Taurat? Enggak, saudara. Tadi kita sudah membaca bahwa firman ini ada di dalam perjanjian baru. Kalau Tuhan sudah memberikan perintah kepada kita, artinya kita melakukannya itu bukan dengan kekuatan kita sendiri. Ada anugerah yang bekerja di dalam kita sehingga kita bisa melakukannya. Amin. Jadi kalau kita sedang berada di posisi yang tidak enak, perasaan kita sedang tidak baik-baik saja karena kita belum mengampuni orang lain, ini waktunya untuk kita bisa mengampuni orang lain, karena ini adalah perintah Tuhan, saudara. Dan kalau Tuhan sudah memberikan perintah, Dia juga akan memberikan kemampuan kepada kita untuk kita bisa melakukannya. Yang ketiga, mengapa pengampunan itu penting? Karena ketika kita mengampuni orang lain, kita sedang membebaskan diri kita dari penjara. Penjara apa? Penjara sakit hati, penjara sakit penyakit, penjara kekecewaan, penjara putus asa. Kita sedang melepaskan diri kita dari penjara itu, saudara. Sebenarnya penjara itu sudah terbuka dan kita tinggal melangkah keluar saja. Tapi seringkali karena kita mementingkan ego kita tidak mau keluar dari penjara itu. Pastor nggak tahu, saya sudah banyak hilang karena orang itu. Pastor nggak tahu bagaimana perkataannya sudah menyakiti hati saya. Benar, mungkin saya nggak tahu apa yang saudara alami ataupun apa yang saudara rasakan. Tetapi kabar baik, kalau saudara ingin keluar dari penjara itu, yuk langkah, lepaskan pengampunan kepada orang itu. Dan saya percaya damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran akan menaungi hati dan pikiran kita. Amin. Damainya akan berkuasa atas kita. Tadi Pak Indra sudah jelaskan tentang sukacita. Sukacitanya akan melimpah atas kita, sehingga kita tidak memberikan pijakan kepada iblis untuk mendakwa kita, untuk mengintimidasi kita. Katanya orang Kristen, katanya sudah lahir baru, katanya sudah pelayanan, kok susah untuk mengampuni. Yuk saudara, kita belajar untuk mengampuni orang lain, karena penjara itu sudah terbuka bagi kita. Kita bisa membebaskan diri kita dari belenggu kecewaan, belenggu sakit hati. Amin. Yang berikutnya ini yang penting, saudara. Waktu kita memberikan pengampunan, kita sedang merestorasi hubungan kita dengan sesama kita. Mengapa Tuhan memberikan perintah mengampuni? Karena kita masih hidup di dalam dunia, kita masih hidup bersama orang-orang. Saya sering katakan sama tim pelayanan bahwa kalau jemaat kita itu adalah malaikat, kita nggak akan ada yang namanya gesekan. Tapi karena orang yang kita layani itu masih punya darah dan daging, masih suka makan bakso, masih suka makan babi guling gitu kan. Jadi akan ada yang namanya gesekan, akan ada yang namanya beda pendapat. Tetapi kabar baiknya adalah kita punya kasih Kristus. Amin. Roma 5:5 mengatakan bahwa kasih Allah sudah dicurahkan di dalam hati kita, Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi ketika kita mengampuni orang lain, sebenarnya kita sedang membuka jalur komunikasi itu kembali. Nah, Ibu suka nih memecah rumah tangga, memecah komunikasi antara pasangan suami dan istri, anak dengan orang tua, atau sesama rekan bisnis. Tujuannya apa? Iblis nggak mau hidup kita teratur, iblis nggak mau hidup kita penuh dengan berkat. Dia ingin mencuri itu semuanya dari kita. Tetapi kabar baiknya hari ini kita dimampukan untuk bisa mengampuni orang lain, supaya hubungan kita bisa diperbaiki dengan orang-orang yang mungkin berbuat jahat kepada kita. Saya tahu mungkin nggak langsung cepat untuk hal ini bisa terjadi, butuh waktu. Sama seperti kalau kita punya luka, itu nggak langsung sembuh. Ya nggak apa-apa, setiap hari kita bisa lepaskan berkat. Bapa, aku memutuskan untuk mengampuni si A di dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin aku masih ingat kejadiannya, aku masih ingat bagaimana hal itu bisa terjadi, gambarannya masih jelas, atau mungkin rasanya masih jelas di dalam perasaanku. Tetapi aku memutuskan untuk mengampuni karena Engkau sudah mengampuni aku. Saya percaya saudara, anugerah Tuhan akan bekerja waktu kita mengampuni orang lain. Jadi saat ini, bagaimana respon kita terhadap firman ini, saudara? Apakah kita mau belajar untuk mengampuni orang lain? Melepaskan pengampunan, the beauty of forgiveness, keindahan dari pengampunan. Saya percaya waktu kita melepaskan pengampunan ini, pintu-pintu berkat akan terbuka. Akan ada hal-hal yang baik yang akan kita alami. Mungkin
kita akan dipromosikan sama Tuhan. Mungkin kita juga akan mengalami kesembuhan secara fisik karena kita sudah mengampuni orang lain. Nah, dokter berkata bahwa kebanyakan penyakit kanker itu terjadi karena orang tidak bisa mengampuni. Jadi ngapain kita melakukan hal-hal yang akhirnya merugikan kita sendiri? Hari ini yuk belajar yuk untuk memberikan pengampunan. Mengapa? Karena pengampunan itu indah, pengampunan itu punya kuasa. The beauty of forgiveness bisa kita alami saat ini juga. Saya berdoa buat saudara yang mungkin susah mengampuni. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus yang akan memampukan saudara untuk bisa mengampuni orang-orang yang bersalah kepadamu. Kau bisa mengampuni mungkin orang tuamu, papamu, mamamu, atau mungkin orang-orang yang sudah melecehkan kamu secara verbal ataupun secara fisik. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus yang akan memampukan kamu untuk bisa mengampuni orang itu. Terima anugerah Tuhan, dan saya berdoa the beauty of forgiveness saudara alami saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin dan amin. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam mesbah doa ini. Kami telah memuji, menyembah serta mendengarkan firman-Mu yang luar biasa yang dibawakan oleh Pastor Alan. Semua memberkati kami semua ya Bapak. Kami percaya firman-Mu dapat mengingatkan dan menguatkan serta membukakan kami yang berada di sini maupun Bapak Ibu yang mengikuti live streaming saat ini. Dan kami juga berdoa Bapak untuk saudara-saudara kami yang sedang menyaksikan live streaming ini, mungkin mereka yang mengalami kelemahan tubuh atau sedang sakit, boleh Bapak Ibu memegang bagian yang tubuh yang sakit. Haleluya. Ya Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Ibu dan saudara yang saat ini sedang sakit. Mohon Tuhan jamah dan pulihkan mereka dari sakit penyakit apapun sakitnya itu. Jamahlah ya Tuhan dengan darah-Mu yang kudus mereka semua yang mengalami kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang percaya sembuh, katakan amin. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Bapak. Kami berdoa untuk presiden kami dan wakil presiden serta para kabinetnya hingga para pemimpin daerah semuanya. Kiranya Tuhan memberkati dan memberi hikmat serta sikap takut akan Engkau sehingga mereka dapat menjalankan tugas dengan baik sesuai kehendak-Mu ya Bapak. Kami juga berdoa untuk negara kami tercinta Indonesia ini, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Kiranya Tuhan menjauhkan negara kami dari malapetaka, bencana, serta pertikaian antar suku dan agama, sehingga kami bisa bersatu ya Tuhan, membangun negeri ini, saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Kami serahkan seluruh doa ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Kedangkanlah tangan-Mu yang kudus untuk berkat setiap anak-anak-Mu. Terimalah segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan dan persekutuan dari Allah Kudus menjadi bagian kita saat ini dan sampai Tuhan datang kembali yang kedua kali. Dan ingatlah, setiap dari kita sudah ditebus dengan darah kudus, diberkati Engkau dalam rohmu, jiwamu, jasmanimu, pernikahanmu, keluar masukmu, anak cucumu tidak akan pernah meminta-minta roti karena mereka ada keturunan orang benar.
Engkau diberkati supaya Engkau bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa yang baik, kami terima semua berkat-Mu dengan iman kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, 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 dan amin. Terima kasih, demikianlah mesbah doa kita sore hari ini, dan saya percaya kita semua diberkati oleh mesbah doa kita. Sakinah Glory Ministry tetap bersinar. Sampai jumpa di mesbah doa berikutnya. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.